Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi khairin nabiyyina wasallim. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ila hadratin ma'alif hadar kitab. Masyaallah. Ahmad Al-Hasimi. جميع شيخنا خصوصا بحضرته سيدنا محمد بن لا احنا شيخنا احمد جازي اسمنا يا ربي جازي محمد جازي وسلم غفور لأن الله يغفر لما يرحم سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Salah satun utawi pekerti telu iku man utawi sapa wonge iku qalahunna dawuh ngucap sapa man ing talatah dakhala mangko manjing sapa man al jannata ing dalem swarga. Dakhala mangko manjing sapa man al jannata ing dalem swarga. Ada tiga hal yang andaikan ini diucapkan oleh seseorang maka dia akan masuk surga, akan dimasukkan surga oleh Allah. Yang pertama adalah man utawi sapa wonge iku radhiya. Ridho sapa man billahi kelan Allah robban hale dadi pangeran. Robban hale dadi pangeran. Wabil islami lan kelawan Islam dinan hale dadi agama. Nabi Muhammadin lan kelawan Nabi Muhammad rasulan halid dadi rasul. Rasulan halid dadi rasul. Yang pertama adalah rangkaian bahwasannya kita itu benar-benar ridho. Ridho bahwasannya Tuhan semesta alam di dunia ini adalah Allah. Yang benar-benar menjadi Tuhan, kita ridho, diberi enak, diberi sakit, diberi balak, diberi musibah, kita ridho bahwa semuanya itu adalah atas kehendak Allah, qada dan qadarnya Allah, kita ridho dengan ikhlas dan sabar, maka balasannya adalah dakhalal jannah. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil islami dinan. Yang kedua, kita benar-benar mengakui bahwasannya tidak ada agama yang hak selain agama Islam. Nah, maka ketika ada pembaharuan agama, ada sekte-sekte agama, kita tetap yakin bahwasanya agama yang benar-benar hak di dunia ini adalah agama Islam. Maka tidak ada balasan lain kecuali dakhalal jannah. Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan yang terakhir, Nabi Muhammadin Rasulah. Dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah benar-benar utusan Allah. Ya, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad ini membawa risalah syariatnya yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau kita benar-benar mengakui dan meyakini, kita tidak akan terbujuk dan terheran-heran dengan orang yang mengatasnamakan dia itu adalah seorang nabi, gitu, ya. Padahal sudah dinas bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling akhir. Maka kita tidak usah terbujuk dengan orang yang bisa hilang, bisa menggandakan uang, orang yang bisa terbang. Maka kita nggak usah heran dengan tipu muslihat. Karena kita sudah yakin bahwasanya yang menjadi Rasul utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad.
Warabi'atu utawi kang kaping papat. Warabi'atu utawi kang kaping papat iku laha. Iku kedue ar-rabi'ah minal fadli hale saking keutamaan. Minal fadli hale saking keutamaan kama utawi sepadane keutamaan. Kama utawi sepadane keutamaan baina sama ikang tetep ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Yang nomor 4 adalah tadi ada 3 hal yang ketika diucapkan akan otomatis dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tadi yang pertama adalah man radiya billah, benar-benar mengakui, mengucapkan ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua adalah wabil islami dina, mengakui bahwasannya agama Islam adalah agama yang hak. Yang ketiga adalah Nabi Muhammadin Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang keempat, ini yang tidak disebutkan, yang seharusnya itu ar-rabi'ah, tapi dalam hadisnya hanya salasa. Maka mereka yang memiliki keutamaan, wal fadlu laha minal fadli, kama baina sama'i wal ard, sebagaimana keutamaan antara langit dan bumi. Jadi memiliki keutamaan sebagaimana antara keutamaannya langit dan bumi. Kita tahu dunia tanpa langit itu tidak akan nampak indah. Begitu juga dunia tanpa bumi, maka akan sia-sia. Apa itu? Wahya utawi ar-rabi'ah. Iku al-jihadu jihad fi sabilillahi ta'ala, fi sabilillahi azza wa jalla ing dalam bela agamane Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmad. Yang keempat ini adalah berjihad. Jihad bermakna berjuang dalam membela agamanya, syariatnya Allah. Tidak lantas bermakna jihad itu harus perang dengan membawa senjata, tidak. Tapi jihad itu bermakna membela dan menegakkan agama syariatnya Allah. Nah, itu nanti akan memiliki keutamaan kama baina sama'i wal ard. Sebagaimana keutamaan di antara langit dan bumi. Itu ya. Lanjut. Salah satun utawi wong telu. Salah satun utawi wong telu iku yatahadatuna cerita-cerita sapa salasa. Fi dzilil arsy ing dalam aupan arsy. Aminina hale padha sentosa. Aminina hale padha sentosa wan nasu hale utawi menungso iku fil hisabi ing dalam hisab. Wan nasu hale utawi menungso iku fil hisabi ing dalam hisab. Besok ketika di hari kiamat, ketika kita di arsy ya, ada beberapa orang yang di situ merasa aman dirinya. Aminin, merasa aman. Dan bahkan yatahadatuna, mereka ini bisa bercengkramah, ngobrol-ngobrol fi dzilil arsy, dalam naungannya arsy-nya Allah dengan penuh keamanan dan kenyamanan. Ada 3 hal. Padahal wanasu fil hisab, padahal manusia yang lain ini masih dalam masa-masa sulit mempertanggungjawabkan amal ibadahnya ketika mereka di dunia. Tapi ada 3 golongan ini yang merasa aman dan nyaman ketika berada fi dzilil arsy, di naungannya arsy-nya Allah, dan mereka bisa bercengkrama secara aman. Siapa? Rajulun, nyatane wong lanang lam takhudhu, kang orang ngalap ing rajul fillahi krana Allah apa laumatul laimin, manglai wong kang pemanglah. Apa laumatul laimin, manglai wong kang pemanglah. Orang yang beramal baik fillahi karena Allah semata, kok dia tidak menghiraukan cacian orang yang mencaci, buliannya orang yang membuli, ya. Dia benar-benar tetap lurus, beramal baik
fillahi, tidak menghiraukan gonggongan-gonggongan orang lain, maka mereka besok ketika di arsy-Nya Allah akan yatahaddatsuna aminin, bisa bercerita, bercengkerama dengan penuh nyaman dan santai. Padahal orang lain ini masih mempertanggungjawabkan nasibnya, masih dalam masa perhitungan amalnya dihisab. Nah, ketika kita memang melakukan kebaikan, maka lakukanlah itu dengan jalan yang lurus, tidak usah menghiraukan laumata laim, gonggongan-gonggongan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah warajulun lan wong lanang lam yamudda kang ora ndawakake sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul ilama maring barang lam yahilla kang ora halal apa malahu kedue rajul. Lam yahilla kang ora halal apa malahu kedue rajul. Seseorang yang akan merasa aman dan nyaman ketika berada di dzilil arsy, naungan arsy-Nya Allah, adalah orang yang tidak memanjangkan tangannya pada sesuatu yang tidak haknya, tidak halal baginya. Artinya apa? Dia tidak mudah mencuri, tidak mudah tergiur dengan barang yang tidak miliknya, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak gosok. Nah, pokoknya apapun itu yang bukan halal, bukan haknya, dia tidak mau melakukannya. Tidak mau memanjangkan tangannya. Isbatnya tangan dipanjangkan berarti itu mengambil sesuatu yang tidak miliknya. Maka golongan yang kedua ini akan yatahaddatsuna aminin fidil arsy, akan bercerita dengan penuh aman dan rasa nyaman dalam naungan arsy-Nya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah warajulun lan wong lanang lam yandur kang ora ningali sapa rajul ilama maring perkara haroma kang ngaromake ing mas sapa Allahu Allah alaihi ing atase rajul. Rawahu al-Asbahani. Yang ketiga, mereka yang yatahaddatsuna fi dzil arsy aminin, bercerita dengan rasa aman dan nyaman, adalah orang laki-laki, seseorang yang tidak mau melihat pada sesuatu yang tidak halal baginya. Artinya dia menjaga pandangannya dengan sesuatu yang haram baginya. Ya. Jadi warajulun lam yandur ila ma haramallahu alaihi, tidak mau memandang, melihat, menikmati sesuatu yang tidak halal baginya. Itu yang ketiga. Kalau ini dilakukan oleh mereka-mereka, ya, orang yang tidak mau menghiraukan gonggongannya orang yang suka mencaci dan membuli, tetap tegak lurus dalam syariat Allah, atau orang yang tidak akan memanjangkan tangannya pada sesuatu yang tidak halal baginya, atau seseorang yang tidak memandang sesuatu yang tidak hak, tidak halal baginya, maka balasannya adalah yatahaddatsuna fi dzilil arsy aminin. Mereka akan bisa berngobrol secara santai dengan penuh nyaman dan aman di dalam naungannya arsy-Nya Allah. Itu. Salah satu utawi wong telu. Salah satu utawi wong telu iku yuhibbuhum. Demen ing salasa. Sapa Allah azza wa jalla. Azza wa jalla. Ada 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka resepnya ini. Jadilah orang yang seperti orang-orang yang seperti ini. Siapa dia? Rajulun nyatane wong lanang. Koma kang jumeneng ibadah sapa man minal laili ing dalem wayah wengi. Minal laili ing dalem wayah wengi yatlu hale maca sapa rajul. Kitaballahi ing kitabe Allah. Kitaballah ing kitabe Allah.
Tiga orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah seseorang yang bangun di tengah malam, sedangkan orang lain ini masih tidur. Ya, bangun di tengah malam, sedangkan orang lain ini masih tidur. Nah, bangunnya ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Setelah dia beribadah, yatlu kitab Allah, dia mau membaca kitab-kitabnya Allah, mau membaca, memahami, mengamalkan isi-isi dari kitabnya Allah. Apa kitabnya Allah? Yakni Al-Quran. Itu yang pertama. Seseorang yang akan mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua adalah warajulun lan wong lanang. Warajulun lan wong lanang. Tasodako kang gawe sodako sapa man biyaminihi kelawan tangan. Tasodako kang gawe sodako sapa rajul. Biyaminihi kelawan tangan tengane rajul. Yukhfiha hale nyamarake sapa rajul ing sodako min shimalihi saking tangan kiwane rajul. Yang kedua adalah seseorang yang bersodakoh tapi tetangganya ini tidak mau mengerti. Ibaratnya dia bersodakoh dengan tangan kanan, tapi tangan kirinya ini tidak mengerti. Artinya apa? Sodakohnya ini tidak mau dipublikasikan. Tidak mau banyak orang yang mengetahui, hanya dia dan Allah yang tahu. Gitu. Jadi diibaratkan kita bersedekah dengan tangan kanan, tapi tangan kiri sebelahnya ini tidak mengerti kalau tangan kanan ini digunakan untuk bersedekah. Artinya kita itu bersedekah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, tidak mau dipublikasikan, tidak mau diviralkan. Nah, ini akan berdampak pada yuhibbuhumullahu azza wa jalla. Akan mendapatkan rasa cintanya Allah kepada kita. Jadi seseorang yang bersedekah secara diibaratkan tangan kanan ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kiri, atau tangan kiri ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan yang digunakan untuk sedekah. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah warajulun lan wong lanang. Kana kang ana sapa rajul iku fi sariyatin ing dalam golongane prajurit kang den budalake perang. Iku fi sariyatin ing dalam golongane prajurit kang den budalake perang. Fan hazama mongko kepelayu sapa ashabuhu pira-pira sahabate rajul. Fastakbala mongko madhep sapa rajul al-adwa ing musuh. Al-adwa ing musuh. Rawahu at-Tirmidzi an Ibnu Mas'udin. Nah, seseorang yang nomor 3 ini ya. Yang nomor 3, seseorang yang berada dalam tawanan musuh, ya. Dia berada di tawanan musuh. Tapi malah temannya ini, sahabatnya ini malah kabur. Tidak mau membela dia dalam menegakkan agama Islam. Fastakbala al-adwa. Dia dengan berani menghadapi musuh secara sendirian dengan lantang. Maka orang ini akan dicintai oleh Allah. Karena telah gagah berani membela dan memperjuangkan agamanya Allah. Padahal di tengah gempuran serangan musuh yang dia hadapi sendirian. Salah satun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah ila akhirih. Wallahu a'lam.